Kita lihat Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat 31 dengan judul berikut manusia baru. Ayat-ayat yang kita baca ini berbicara tentang kerinduan Tuhan kepada kita yang telah mengaku sebagai pengikut Kristus, yang katanya dirinya ada di dalam Kristus Yesus. Jadi orang yang sudah mengaku menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus, maka kita harus memiliki sebuah perilaku hidup yang berbeda dari kehidupan yang sebelumnya. Ayat yang kita baca tadi mengatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada lebih mereka, dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka tertumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kenapa Paulus mengatakan jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah? Karena ini konteksnya adalah Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus. Jemaat Efesus yang telah menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus. Jadi sebagai pengikut Kristus, tidak beriman kepada Kristus, diingatkan oleh Paulus jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang belum mengenal Allah, belum mengenal Tuhan, belum menyatakan dirinya sebagai orang percaya kepada Kristus. Ya, kehidupannya penuh dengan hal-hal yang gelap, jauh persekutuan dengan Tuhan, degil, keras hati, perasaan tumpul, sehingga menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan segala keserakahan dan kecemaran. Paulus mengingatkan kita, saudara-saudara, sekalipun memang ada pengajaran yang mengatakan tidak apa-apa, percaya Yesus, toh kita akan masuk surga. Nanti minggu depan kita masih ada waktu untuk datang ke gereja, berdoa, minta pengampunan Tuhan. Makanya ada dalam liturgi beberapa gereja yang selalu mengajak jemaatnya untuk doa pengampunan. Doa pengampunan. Ampuni dosa kami sudah begini sepanjang hidup. Memang itu tidak salah, saudara-saudara. Tetapi pengampunan dosa yang kita mohonkan kepada Tuhan lewat doa-doa kita tidak akan bisa membebaskan kita dari sanksi Tuhan manakala kita terus memberi diri kita hidup dalam kecemaran dunia. Perhatikan di sana, saudara-saudara, bahwa kita harus menjauhkan diri dari segala macam keserakahan dan kecemaran dunia. Allah berkata, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena itu kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Perhatikan, saudara-saudara, kalau kita sudah menjadi Kristen, tapi kita belum menanggalkan pola hidup kita yang lama, gaya hidup kita yang lama, perilaku hidup kita yang lama, kebiasaan hidup kita yang lama, tanpa kita sadari kita belum bebas dari dosa. Sekalipun predikat kita sebagai orang Kristen. Karena itu Paulus mengingatkan kita lewat tulisan ini, ya, dikatakan di sana, saya ulangi lagi, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Semua kita memiliki catatan kelam. Kehidupan kita yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya, supaya kamu dibaharui dalam rohani kita, dibaharui pikiran kita, dibaharui.
Jadi kalau ingin merubah seluruh perilaku hidup kita, maka pertama kita harus memperbaharui rohani kita. Rohani kita harus move on, harus bergerak, harus hidup. Dan tiap hari kita harus mengupgrade kehidupan rohani kita. Dibaharui. Nah, KKR itu salah satu upaya gereja untuk membaharui, mengupgrade kehidupan iman kita. Tetapi sayang, ada banyak jemaat kita yang menganggap, tidak usah hadir KKR itu. Saudara, kita belum bersedia untuk membaharui rohani kita. Sama seperti baju yang kita pakai. Ini baju yang saya pakai. Sudah bau, sudah tercemar oleh debu dunia, sudah keringatan, sudah bau keringat, ada kuman bakteri yang nempel, maka harus di laundry, harus dicuci dulu. Habis dicuci apa? Dijemur. Kalau di laundry nggak perlu jemur lah ya, sudah kering ya. Habis itu disetrika lagi, dibaharui lagi saudara, dipakai enak lagi saudara. Demikian kehidupan kita, rohani kita harus begitu. Ya. Dibaharui roh kita, rohani kita dibaharui, pikiran kita dibaharui. Pikiran dibaharui sama dengan kita merubah mindset kita. Sebab berkali-kali saya sampaikan di sini, kalau ingin merubah jalan hidup kita, tidak ada cara lain. Kita harus merubah jalan berpikir kita. Kita harus merubah cara berpikir kita. Kalau berpikir kita masih seperti dulu-dulunya, hidup kita tidak akan pernah ada perubahan. Dunia sudah berubah, tapi kita tidak berubah. Kenapa? Dari pikiran kita yang tidak berubah. Karena seluruh hidup kita ini dikendalikan oleh pikiran kita. Alkitab mengatakan roh memang penuh, tetapi daging lemah. Nah, dari mana daging kita ini lemah kalah karena pengaruh ini? Dari pikiran. Pikiran kita tidak kuat. Pikiran ini yang mengendalikan tubuh daging ini. Kalau pikiran kita lemah, sudah pada tentu daging kita ini, tubuh kita ini, mata kita ini, tangan kita ini menurut keinginan pikiran kita, sehingga terjerumuslah kita ke dalam perbuatan dosa. Jadi hari ini kita harus mengupayakan diri kita dibaharui dalam kehidupan roh kita, yaitu tentang keimanan kita kepada Tuhan dan pikiran kita. Dengan kita membaharui kehidupan rohani kita, merubah cara berpikir kita, niscaya predikat sebagai manusia yang baru itu pasti akan dapat tergambar, terjadi dalam diri kita. Ya, apa gambaran yang nyata bagi seseorang yang sudah mengenakan manusia baru? Pertama, dia sudah tidak suka lagi berdusta. Katakan amin. Ya. Dikatakan buanglah dusta. Kalau dusta, berkata dusta itu dia sudah sangat hati-hati, tidak gampang berbohong. Jadi tanda pertama orang yang sudah dibaharui kehidupan rohaninya, perilaku hidupnya, karena keberimanannya kepada Tuhan Yesus adalah tidak suka lagi berdusta. Ayo, kalau saudara suka bohong, itu saudara masih diikat oleh dunia ini. Ya. Hati-hati, jangan suka bohong ya. Berkata apa adanya. Katakan amin. Sebagai orang Kristen, kita harus membuang kebiasaan berkata yang tidak benar. Halo, kita yang hadir hari ini, tunjukkan perilaku hidup baru di dalam Kristus. Pertama, hati-hati dengan mulut kita. Halo, hati-hati dengan perkataan kita. Salah satunya adalah perkataan kita yang menyudutkan diri kita. Misalnya, aku orang bodoh, aku orang miskin, aku orang yang tidak punya apa-apa, aku orang tidak punya kemampuan dan sebagainya, aku orang lemah. Dengan kita berkata demikian,
kita sudah menyumpahi diri kita. Karena Alkitab mengatakan, ya, apa yang keluar dari mulutmu itu yang terjadi pada dirimu. Kalau kita mengatakan hal-hal yang negatif tentang diri kita, berarti kita sedang mengerdilkan diri kita. Dan selamanya kita akan tetap menjadi orang yang kerdil. Seperti apa yang kita katakan. Karena itu hati-hati dengan mulut kita, dengan perkataan kita. Perkataan kita harus perkataan membangun. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Sekalipun kita dalam keadaan ada sedikit pergumulan, ada sedikit persoalan, tapi tetap kita perkatakan hal-hal yang positif. Jangan kita menyudutkan diri kita dengan perkataan kita. Jadi hati-hati. Ya. Yang pertama tadi kita hati-hati dengan perkataan kita. Nah, adakah kita yang hari-hari sedikit-sedikit marah? Perhatikan di sana. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Apa benar ada amarah yang tidak menjadi dosa, atau ada amarah yang kudus, ada amarah yang tidak kudus? Nah, perhatikan di sini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Artinya begini, kita boleh marah jika itu salah. Marah kalau itu memang tidak benar. Kita marahin dia dengan karena emosi kita marah, tapi dengan maksud supaya dia sadar akan kesalahannya. Tetapi marah bukan berarti didasari atas dendam sakit hati, ya kan? Tapi marah demi kebaikan dia. Yesus pernah marah kan? Karena Yesus marah. Ketika orang-orang Yahudi pada waktu berjualan di area Bait Allah, Yesus marah, maka dia tunggang balikan lapak-lapak pedagang pada waktu itu. Karena itu bila saudara marah, jangan sampai berbuat dosa. Ada istri marah sama suami, suami marah sama istri, anak marah sama orang tua marah sama anak, sampai dendam berminggu-minggu, berbulan-bulan. Alkitab mengatakan, apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahku. Artinya marah boleh, tapi jangan lama-lama. Amin. Jangan sampai dendam, jangan sampai dibawa ke tempat tidur, jangan sampai dibawa ke meja makan. Harus selesai pada hari itu juga. Itu marah yang tidak menjadi dosa. Halo, yang punya istri, punya suami, kita pernah merasakan tidak bertegur 1 hari, 2 hari, 3 hari. Itu tidak boleh, saudara. Ya, jadi marah yang tidak menjadi dosa adalah marah yang tidak disertai dengan rasa dendam yang berkepanjangan. Haleluya. Saya percaya kita yang hadir hari ini sadar akan kebenaran ini. Haleluya, haleluya. Kemudian ayat yang ke-27 mengatakan, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Di mana iblis mengambil kesempatan dalam hidup kita? Ayo, di mana iblis mengambil kesempatan dalam hidup kita? Iblis mengambil kesempatan dalam diri kita untuk mendorong kita, untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa adalah melalui kerentangan kita. Titik lemah kita di mana? Nah, semua kita memiliki titik lemah. Dan titik lemah ini harus kita jaga. Kan? Di sanalah kesempatan iblis menggocok kita. Ya, saya tidak akan menelanjangi titik lemah kita di sini, tapi saudara tahu titik lemahnya di mana. Nah, kalau kita tahu titik lemah kita di mana, kita harus betul-betul tutupi apa-apa. Ya, sekelas Nabi aja punya titik lemah. Daud punya titik lemah, Saul punya titik lemah, Abraham punya titik lemah, Salomo punya titik lemah, ya. Termasuk Lot punya titik lemah, saudara.
Jadi manusia kita ini punya titik lemah, titik kerentanan. Dan itu harus kita tutup sedemikian rupa. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Misalnya kita punya titik lemah dalam hal suka belanja misalnya ya. Belanja tidak terencana. Dulu saya punya titik lemah kalau saya pergi ke toko buku, walaupun saya tidak punya rencana untuk beli buku. Ya, di rumah saya tidak punya rencana, tapi ketika saya masuk ke toko buku, waduh, saya lihat buku ini bagus-bagus. Akhirnya sampai terkuras dompet saya, hanya demi kesukaan saya untuk membeli buku. Itu merupakan titik lemah. Ya, sebenarnya kita harus terencana. Aku mau beli buku tahun ini, bulan ini dengan nominal sekian alokasi anggaran yang dipersiapkan. Jadi semua harus tahu, saudara, harus di program sedemikian rupa. Ya, ada orang politik lemah belanja, ya kan? Padahal itu belum terlalu butuh, tapi dipaksakan, saudara. Itu juga merupakan titik lemah. Ada orang punya titik lemah dalam hal keuangan. Ya. Jadi semua kita punya titik lemah, harus dijaga. Haleluya. Saya tidak akan sampaikan titik lemah saudara, tapi kita tahu titik kerentanan kita, dan siapalah iblis bisa menggunakan titik lemah kita supaya kita terjerumus lagi ke dalam perbuatan dosa. Nah, kemudian ayat yang ke-28 dikatakan di sana, ini memang tidak enak didengar, tapi perlu, karena ini firman Tuhan. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saya pernah ada seorang pendeta, seorang Tuhan menyampaikan kepada saya, dia punya gereja masih seputar Taibo ini. Aduh Pak, jemaat kami katanya yang ibadah kebanyakan ibu, bapak-bapaknya kemana? Saya korek-korek, kenapa bapak-bapaknya tidak suka ibadah? Bagaimana Pak ibadah Pak katanya? Bapak-bapaknya kalau malam kebanyakan razia di hutan. Tahu razia di hutan? Tahu ninja sawit. Tahu ninja sawit? Colong buah orang. Ada yang terang-terangan pakai mobil, pakai sepeda motor. Colong buah orang. Padahal dia warga gereja. Miris kan? Itu patung, ada di patung. Patungnya pernah cerita. Dia kerja dengan salah satu toke sawit. Tidak cukup dengan sawitnya sudah 1 dam, 2 dam dipanen, masih lirik kebun tetangga. Siapa yang disuruh nyolong? Tukang panen disuruh nyolong. Panen dulu itu. Padahal bukan kebunnya dia. Padahal dia sudah punya kebun, sudah bertonton hasil, tapi dia merasa tidak cukup, harus mengambil lagi yang bukan haknya, saudara. Kelihatannya memang dia berduit, saudara, berduit namanya. Gonta-ganti mobil, tapi yang didapatkan itu dengan cara-cara yang tidak elegan, tidak halal, saudara. Hati-hati, saudara. Jangan ingin dinilai oleh dunia sebagai orang yang sukses, tapi kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena padanya sanksi dari Tuhan akan sedang menanti kita. Ya, lebih baik kita apa adanya. Katakan amin. Ya, jangan ingin dinilai sukses oleh orang lain, tapi kita melakukan hal-hal yang berdosa. Itu tidak ada manfaatnya. Ya, jadi hindari kegiatan-kegiatan atau aktivitas kita untuk mencukupkan kebutuhan hidup kita sehari-hari atau rumah tangga kita, bukan dengan cara kita
melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan bekerja keraslah, ya, lakukanlah pekerjaan yang baik dengan tangan kita sendiri. Amin. Haleluya. Ya, itu yang Tuhan inginkan dari kita. Percayalah, kalau kita tetap ada pada koridor yang benar, Tuhan pasti akan bela kita. Tidak akan pernah ada orang benar itu kelaparan dan mati kelaparan tidak bisa makan. Tapi banyak orang yang mati dalam kelimpahan karena mencuri. Ya kan? Ada orang yang mati kelimpahan karena mencuri. Ditangkap massa, diadili massa, ya dibunuh, saudara, disiksa. Ada. Tapi jarang kita lihat orang benar sampai mati kelaparan. Jarang, saudara. Niscaya Tuhan akan bela dia. Ya. Kemudian ayat 30 mengatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Apa yang dimaksud dengan mendukakan Roh Kudus? Mendukakan Roh Kudus adalah begini, saudara. Kita tahu bahwa ini benar. Ini benar, tapi kita tidak lakukan. Kita tahu bahwa itu salah. Bertentangan dengan kudusan Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan prinsip-prinsip Kristen, tapi tetap kita lakukan. Kita terobos. Padahal dalam hati kita tahu itu salah, tapi kita lakukan. Dan itulah yang dimaksud dengan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus sedih. Sudah aku ingatkan dia. Aku sudah berbicara melalui hati nambari sama hati nuraninya, tapi dia tahu itu salah, tapi dia tetap terabas, dia tetap lakukan. Itulah yang dimaksud dengan mendukakan Roh Kudus. Dan manakala kita terus mendukakan Roh Kudus, kita tetap langgar, Roh Kudus ingatkan kita langgar, Roh Kudus ingatkan kita langgar, maka pada akhirnya Tuhan akan berikan kita yang namanya roh keras hati. Kita menjadi orang yang tumpul keras hati, tidak lagi mengindahkan yang namanya kebenaran. Itu kita sudah anggap hal yang tidak terlalu penting dalam diri kita. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Kebinasaan menanti kita. Karena itu hari ini bila mana Roh Kudus menerangi hati kita, menelanjangi dosa kita, apa yang kita lakukan? Kita berkata begini, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan aku tentang dosa-dosaku. Kan tadi malam kami ngomong dengan tim pelayan, mengapa banyak orang berpaling dari gereja, tidak mau lagi ke gereja, katanya khotbahnya menelanjangi, khotbahnya menyinggung, khotbahnya menegur. Memang demikian firman Tuhan, menelanjangi, mengajar, menegur. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Harus kita terima. Jika kita salah, diingatkan, ditegur, diperbaiki. Untuk kebaikan kita. Karena dalam Alkitab mengatakan, semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan memimpin orang dalam kebenaran. Ya. Jadi kesalahan kita ditelanjangi, ya. Kelakuan kita diperbaiki dengan maksud menuntun kita kepada kebenaran. Jika kita responi, kita hidup dalam kebenaran, kita iakan kebenaran itu, perkenanan Tuhan melekat erat pada diri kita, maka kita akan menjadi orang yang berkenan di dalam pemandangan Tuhan, dan otomatis kita telah memiliki kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kita akan dibebaskan dari semua pelanggaran kita, dan andai kata kita dipanggil oleh Tuhan, maka malaikat seperti yang disebutkan oleh Pak Domingus
akan menjemput kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi jangan keraskan hati kita. Manakala kita ditegur oleh Tuhan lewat firman Tuhan, katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik kepadaku. Aku memang salah, aku memang berdosa. Aku siap untuk memperbaiki hidupku, untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, ayat 31, segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Apa itu yang dimaksud dengan kepahitan? Kepahitan bukan berarti kita makan daun pepaya untuk pahit di mulut, buah peri pahit itu kan. Kepahitan itu berbicara tentang perasaan hati kita, sikap hati kita. Ya. Orang yang paling gampang tersinggung, mudah tersinggung, orang itu masih melekat erat dengan dosa kepahitan. Egonya tidak boleh disentuh. Dulu pernah di sini ada dia sempat menjadi pernah jadi pemimpin ujian di gereja kita. Ketika kita arahkan, dia bilang, aku tidak bisa begitu Pak. Bapakku saja tidak pernah berani menasihati aku, katanya. Wih, saya bilang orang ini egonya tinggi. Bapaknya katanya tidak bisa mengarahkan dia. Betapa anak ini sebagai anak yang high, kesombongan, saudara. Tanpa dia sadar, dia sedang dililit oleh yang namanya kepahitan. Jadi dia gampang tersinggung pada akhirnya, saudara. Ada di antara kita yang hari ini gampang tersinggung. Orang bisik-bisik kita sudah mulai menanyakan ngomong, ya kan? Jadi orang yang mudah tersinggung itu adalah orang yang sedang dalam adanya kepahitan dalam diri kita. Tuhan mengatakan segala kepahitan harus dibuang. Amin. Amin. Sebab kalau kita masih ada menaruh kebencian, dendam, amarah, kegeraman, ya kepahitan inilah pada akhirnya sedang menguasai hidup kita. Jadi kita pasti akan menjadi orang yang orang yang protektif, kata bahasa kerennya, saudara. Orang yang sebegitu menjaga jangan sampai dirinya tersentuh. Ya, dia berusaha melindungi diri. Ya. Dengan cara-cara dan kekuatan sendiri. Ya. Jadi orang yang hidup dalam kepahitan pasti mudah tersinggung. Suka baper, bawa perasaan. Dikit-dikit baper, dikit-dikit baper, dikit-dikit baper. Dan dikit-dikit baper, tadi dia gampang nanti pulang dari kumpulan, dia akan ngomong, ada satu dua orang, dia akan sebarkan gosip miring-miring dengan orang lain. Ya. Karena itu hari ini manakala itu ada pada diri kita harus dibuang, saudara. Ya, segala kepahitan, kegeraman, amarah, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ya. Kalau mau ingin hidup ini plong, damai, sejahtera, sukacita, bahagia, maka kita harus bersih dari pencemaran duniawi ini. Tidak boleh lagi kita simpan kebencian, iri hati, cemburu sosial, persaingan yang tidak sehat, senang lihat orang susah, ya. Senang lihat orang susah lihat orang senang. Ya. Hati-hati, saudara. Jadi kalau ada tetangga kita yang lebih bagus dari kita, ekonomi lebih bagus, terima kasih Tuhan, tetanggaku diberkati oleh Tuhan. Ya kan? Siapa tahu suatu saat aku butuh bantuan dia. Kan begitu kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Hidup ini akan menjadi indah jika kita mengenakan predikat manusia baru
di dalam diri kita. Karena Yesus berkata di dalam firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus, ya, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama berlalu, yang baru datang. Ya. Karena itu jika kita sudah hidup dalam Kristus, maka jangan lagi suka berpaling kepada pola hidup yang lama, ukit-ukit yang lama. Sedikit malah ukit yang lama, sedikit malah ukit luka lama. Tidak boleh lagi. Tutupi semua. Kita hidup di kekinian, lihat ke depan. Amin. Kalau kita masih berputar kepada kehidupan lama, hidup saudara akan stagnan. Saudara tidak akan menikmati hidup yang sesungguhnya. Ya. Hidup yang sesungguhnya adalah manakala kita sudah hidup di dalam Kristus dan kita sudah dibaharui baik dalam rohani kita, pikiran kita, gaya hidup kita, sehingga Tuhan dimuliakan dalam hidup kita dan hidup kita akan menjadi hidup yang mengindahkan, yang menyenangkan, yang membahagiakan, dan pasti kita akan dijadikan alat untuk memberkati banyak orang, bukan karena hidup kita, tapi karena gaya